يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Makaten pembicaraan untuk acara ingkang kalih mangke kados biasanipun tahsin kalian Mas Hili dipun lajengaken mangke tausiah mangke insyaallah Ustaz Nanang niki kalih ngentosi Ustaz Rawuh monggo kita dipun siapaken tahsinipun ingkang ngasta mushaf Al-Qur'an monggo dipun bika surat apa Mas Ili? Al-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nika kala wingi nglajengaken ingkang kala wingi mbok menawi. Ingkang asta dipun bika, ingkang boten nggih kangge apalan. Dalem surat nomor pinten Mas? Surat nomor 99. Menawi ingkang astaga dibekak surat nomor 99 Al-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha ingkang boten ngasta nggih midhangetaken saged ingkang boten saged maos nggih midhangetaken boten napa-napa turine Mas Eli niku ganjarane sami niku ingkang mendengar dan membaca sami turine Mas Hili niku, tapi kalau nek boten patek nganten, mosok ya padha, iki ya nek bedane ya arek-arek sithik ngono. Mosok sing kan jelas itu hanya mendengarkan itu aja sudah dapat pahala gitu. Lho ya, penak mawon. Dados ajaran Islam penak mawon. PTE ra iso tenan piye mosok ora entuk fadilah. Gitu tetep angsal, tenang mawon. Makanya boten asal mangken Mas Hili. Nggih, sampun sab nggih Bapak Ibu nggih, monggo acara kanggo kalih tahsin Mas Hili dereng mangke. Nggih, kalih tahsin Mas Hili kula goleki nggih Mas Hili. Matur suwun Mas Haji nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula mboten santai mawon wektale tesih panjang niki. Nah, untung enten Mas Haji, jadi sing mados ke ibu-ibu men sepuh mados mboten panggih-panggih mengke.
Leres nggih, surat ke-99 Az-Zalzalah. Mboten Al-Zalzalah tapi Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Sampun panggih sedaya. Oh saya setunggal nggih, monggo dintosi. Santai mawon. Sampun Mas Haji nggih. Sampun sedaya. Sampun dibuka surat Az-Zalzalah niki surat ke-99 dari Al-Qur'anul Karim. Ada 8 ayat. Cuma 8 ayat pendek mawon. Sampun hafal sedaya asline nggih? Sampun Bu nggih? Oh, sampun. Alhamdulillah. Monggo dipun maos nanti kita pelajari ayat demi ayat, kemudian hukum-hukum tajwidnya, nggih. Dibaca nanti nek pas pun ngerti hukum-hukum tajwidnya, nanti pas sholat niku dipun baca kanthi bacaan yang insya Allah nanti lebih sempurna, gitu nggih. Monggo dipun simak, kita baca seayat demi ayat, nanti kita pelajari sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nyuwun sewu, bismillah niki sine ngeses. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ngeten. Dipun eling-eling menawi enten huruf sin ingkang dipun matikan niku mengke enten sifat hamese ngeses bismillah ngeten. Dan yang lain kalimat-kalimat yang lain mungkin ayat-ayat yang lain wonten setiap huruf sin yang disukunkan atau ditasjidkan nanti akan memiliki sifat hamas dipun ngeseske. Disis dari di berbanyak disisnya. Ayat pertama monggo dipun simak ayat pertama. Surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Monggo. Idza pakai huruf zal, lembut nggih. Idza radik di ujung lidah dengan ujung gigi. Idza. Nah, kemudian ini panjang 2 harokat. Panjangnya 2 harokat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Monggo. Idza 2 harokat zul, ya. Ini ada huruf lam, kemudian zilatil ardu zilzalaha. Ini nanti biasanya ada kejebak dalam kebiasaan itu ardu. Ini dunya pendek ampun dipanjangkan. Enten sing idza zulzilatil ardu zila. Niki dunya ampun dipanjangkan karena ini dunya pendek mawon, jangan sampai dipanjangkan. Nah dipanjangnya penak aja nih Mas Muni ini. Mas Muni biasanya penak, tapi ini mboten leres saya di pendek mawon. Minah malih. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalaha hanya panjangnya 2 harokat mawon, ampun ditambah-tambah sampai 4 atau bahkan 6 harokat.
zilzalaha niku kepanjangan tapi pendek mawon 2 harokat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Monggo. Ampun isin-isin, ampun ragu-ragu. Soalnya belajar Al-Quran ini kata Ustadz Nanang niku ilmune ilmu laduni, ilate kudu muni. Nah ilate orang muni, mungkin mung dibatin tok jani yang ngerti wah aku iso dalam batin. Tetapi kalau kita nggak mau membuka lisan, niku nggih percuma, sia-sia nek aku iso kita wis iso tapi ra pernah praktekne, niku mungkin hasilnya benten. Sak saged-sagede niku tetep kudu muni. Nah, ilmu laduni, ilate kudu muni, dieling-eling nggih. Dadi ampun nek maca Quran kok dibatin tok, niku mangke mboten saged. Apa meneh dalam rangka belajar. Dalam rangka belajar niku nggih kudu sregep muni. Sekarang ayat yang kedua. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Monggo. Pakai huruf kha. Wa nggih, enten untuk wis gedhe. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini sama ardu pendek, kemudian pakai huruf sa. Nyun sewu, ilate dicokot saithik. Ampun tapi asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Asqa panjang 2 harokat, laha panjangnya juga 2 harokat. Ayat yang ketiga. Wa qalal insanu ma laha. Wa qa-nya panjang 2 harokat. Wa qalal insanu ma laha. Insanu ini ada nun sukun ketemunya huruf sin, hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa niku caranya bacanya disamarkan, bacanya samar, nun sukunnya samar-samar mawon. Caranya pripun? Nah niki perlu diingat, ketika nun sukun itu ujung lidah akan menyentuh langit-langit mulut bagian depan. Itu kalau nun sukun sempurna. Kalau ikhfa karena ketemu huruf sin di belakangnya, maka ujung lidah niku mboten nempel. Enten gape, enten benggangene saithik. Jadi ujung lidah kalih langit-langit mulut niku mboten ditempelke. Jadi di situ nanti panjenengan saged menghasilkan ikhfa yang sempurna. Carane ngeten. Nek nun sukun niku ujung lidah nempel, tapi niki karena ikhfa maka ampun ditempelke, tarik ke belakang sedikit mawon. Nah, prakteknya ngeten. Wa qalal in. Jadi kan hasilnya dia in. Kalau in itu ujung lidah nempel. Nah, untuk menghasilkan ikhfa in. Jadi ampun ditempel ke antara ujung lidah sama langit-langit mulut bagian depan niku ampun menempel. Wa qalal insanu ma laha. Monggo. Insanu disamarkan sambil ditahan 2 harokat. Ampun cepet-cepet. Dari situ nanti muncul keindahan dalam membaca Al-Quran. Wa qalal insanu ma laha. Monggo. Sama
sama, ma-nya 2 harokat, hanya yang terakhir juga 2 harokat. Tidak ada yang 4 harokat di sini. Ayat yang keempat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Monggo. Yauma idin. Yauma i, huruf hamzah atau alif niki tegas mempunyai sifat siddah. Tidak boleh dilembek nih. Yaumai, enten sing maca yaumaidin. Itu namanya tidak tegas. Sedangkan huruf hamzah dia harus dibaca jelas, tegas, yaumai. Nah niku dieling-eling. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Sama nggih, yaumai kemudian dzin ini ada tanwin ketemunya di belakangnya huruf ta sama. Ini hukumnya ikhfa. Berarti kalau ikhfa pripun mau disamarkan sambil ditahan 2 harokat. Cara mensamarkannya bagaimana? Ujung lidah jangan sampai menempel. Ujung lidah jangan sampai menempel pada langit-langit mulut yang bagian depan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Monggo. Leh nahan kurang sekedhik. Rada ditahan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Monggo. Akhba pakai huruf kha, ya, kha mati itu ada untuk muntuk sih materi muntuk teman-teman ben jelas gamblang. Akhba 2 harokat, roha hanya juga 2 harokat, ampun ditambahi. Ayat yang kelima. Bi anna rabbaka auhalaha. Monggo. Bi anna ada huruf nun, ya, huruf nun yang ada tasjid itu hunnah, diling-iling. Dalam huruf hijaiyah niku 2 huruf niki nggih, huruf nun kali huruf mim, ketika dia ada tasjid maka hukumnya hunnah, didengungkan sambil ditahan 2 harokat. Tidak ada pada huruf yang lain, cuma 2 huruf niku, huruf nun dan huruf mim. Bi anna rabbaka auhalaha. Monggo. Bi anna dengungkan sambil ditahan rin, ampun keseso. Bi anna rabbaka auhalaha. Monggo. Nun sewu kurang sekedik leh nahan ampun. Bi anna rabbaka auhalaha. Monggo. Huruf nun ini setelah ditahan, kemudian bacaannya bukan panjang, pendek mawon. Bi anna, ampun, bi anna. Nah, bi anna ini namanya panjang, tapi ini enggak panjang, ini pendek mawon. Bi anna rabbaka auhalaha. Monggo. Pada huruf ba, Rabbaka, Rabb huruf ba ada tasjid maka ditekan dulu. Bi anna rabbaka, bi anna rabbaka auhalaha. Niki huruf ba ditekan dulu karena ada tasjid. Kemudian huruf ba ini ketika matur mesti dilafazkan itu ampun enten ababe metu ba sampai ngebas gitu ya. Tapi biasa mawon.
bi anna rabbaka auhalaha. Monggo. Ayat yang ke-6 sekarang. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Monggo. Yauma idi ini masuk ya, idgham. Yauma idi yasdurun nasu, huruf nun ada tasjid, gunnah didengungkan sambil ditahan 2 harokat. Nah, kalau yang ini panjang 2 harokat, beda dengan yang ke ayat sebelumnya tadi. Bi anna rabbaka nanya pendek, tapi ini yasdurunna ini panjang 2 harokat. Enten nggih? Yasdurunna su ashtatal ini pakai huruf shin. Huruf shin niki kalau disukunkan nggih niki anginnya udaranya muter-muter dulu dalam rongga-rongga mulut. Ashtatal liyurau a'malahum. Nah, ngeten nggih. Pripun? Roti mumet. Mboten sak mumet, santai mawon. Mboten nggih. Dadi niki mohon dipelajari. Di pelan-pelan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Monggo. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala, ohnya panjang 2 harokat, dzarratin khairan yarah. Khairan yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Monggo. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Niki cekap semanten karena wektale sampun pas jam 6:30 nggih. Jadi kuncinya niku mau. Di napa niku prinsipe ilmu laduni. Ngendikane Ustaz Nanang ilmu laduni, ilate kudu muni nek baca Quran ilate kudu muni, apalagi dalam rangka belajar. Ampun dirungokne dibatin tok. Oh iya ngene tok. Tapi kalau kita nggak mau mengucapkan nanti percuma, ngerti nek ora dipraktekne mboten diamalke percuma. Maka dari itu kuncinya dari kita belajar Al-Qur'an adalah kita mau melafazkannya. Nggih, sedikit demi sedikit. Jangan mengejar banyak, tapi setiap ayat nanti diperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Insya Allah lama-lama nanti bacaan kita akan sempurna. Amin ya robbal alamin. Mungkin-mungkin Gusti Allah paring kula panjenengan kemudahan dalam baca Al-Qur'an dan kita akan dimasukkan ke dalam golongan yang ahlul Quran. Amin ya robbal alamin. Saking kaula cekap semanten nyun kampunten mbok menawi kathah kelepatan adicara ingkang salajengipun langsung nggih menika inti pengaosan ingkang pagi menika nggih enjang menika
panjenenganipun Ustadz Nanang Abu Karimah saking Pondok Pesantren Darussunnah Banaran dumateng Ustadz wekdal kawula haturaken semonggo. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sebulan karena kajian kita ini selapan sepindah gitu. Sebulan sekali nih, bukan selapan, sebulan nih, sebulan sekali. Dan saya baru diingatkan kemarin rumangsaku lagi wae gitu. Alhamdulillah nih. Meskipun sebulan sekali, semoga ini sesuatu yang berkesan dan bisa diingat untuk kemudian diamalkan. Yang pertama, di setiap pertemuan kita tidak lupa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia
untuk menikmati kajian, sajian dari Allah, yaitu taman-taman surga yang dibentangkan di dunia, yaitu majelis ilmu, maka akan kesusahan, akan kesulitan untuk diharapkan bisa memasuki taman-taman surga akhirat. Kenapa? Karena jalan menuju surga niku membutuhkan ilmu, membutuhkan panduan. Maka alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan, iman, istiqomah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan, semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat. Kemudian tidak lupa juga bahwa kajian kita ini adalah kajian akidah. Maka wasiat yang selanjutnya tidak lupa kita wasiatkan untuk diri saya pribadi dan jemaah kaum muslimin seluruhnya, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dengan mengamalkan setiap ilmu yang telah kita dapatkan, sehingga betul-betul ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan amal. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan pelakunya semakin takut kepada Allah. Jadi ini yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bisa membawa pemiliknya semakin dekat kepada Allah. Maka marilah kita periksa apakah ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan betul-betul bisa menggiring kita menuju Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, ilmu yang kita dapatkan semakin menjauhkan kita dari Allah. Demikian juga dengan nikmat-nikmat yang lain, seperti nikmat harta. Harta yang berkah adalah harta yang semakin mendekatkan pemiliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat yang lain bisa kita lihat. Keberkahan itu adalah identik dengan ketaatan. Keberkahan identik dengan ketaatan. Bukan berarti harta berkah itu harta yang awet. Nah, betul. Harta yang berkah adalah harta yang habis di jalan Allah, yang memberikan manfaat dan kepada pelakunya untuk semakin bertakwa kepada Allah. Kita kemarin telah belajar tentang muqaddimah, syarah rukun iman. Kita belajar tentang tingkatan-tingkatan di dalam agama kita. Ada Islam, yaitu ketika seorang pertama kali mengucapkan syahadat, maka dia masuk gerbang Islam. Kemudian di sana ada rukun-rukun Islam, amal-amalan utama di dalam Islam yang menjadi pilar-pilarnya. Tapi orang ketika masuk Islam, dia belum beriman. Pada hakikatnya dia berserah diri kepada Allah, siap melaksanakan syariat-syariat Allah. Adapun keimanan itu datangnya bertahap, dengan kemudian belajar tentang agama ini, menguatkan akidah dan seterusnya, sampai menguat imannya dan betul-betul dia beriman kepada Allah di atas ilmu, sehingga dia menaiki jenjang berikutnya, yaitu jenjang iman. Dan iman ini adalah syarat masuk surga. Kalau orang Islam masuk surga, kalau orang sudah mengucapkan syahadat, kemudian mengamalkan Islam, amalan-amalan Islam, rukun Islam, maka kita bermuamalah kepadanya dengan muamalah sebagai seorang muslim, sebagai saudara muslim. Adapun hatinya tidak ada yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholatnya memang lillahi taala, atau karena memang lingkungan sekitarnya sholat semua, masuk gak sholat, kan betul ngertos nih. Apakah sedekahnya memang ikhlas lillahi ta'ala, atau sekedar untuk cari ujian manusia, karena sebentar lagi mungkin ajeng nyalak no pripun. Nah,
Kita nggak tahu. Itu semua urusan hati, karena keimanan itu di dalam hati, terlahir dalam amal-amal Islam. Maka ada kalanya seorang munafik, di luarnya dia Islam, tapi di dalam hatinya dia menyimpan kekufuran. Nah, ini adalah namanya kemunafikan. Ada orang yang beramal dengan amal Islam tapi dalam hatinya benci dengan amalan tersebut. Ada orang yang Islam tapi sering menghujat Islam, sering memojokkan umat Islam. Maka kita pertanyakan ini Islamnya. KTP ini nggih Islam, kadang-kadang teng masjid kita tahu dia simahnya, tanda tanyanya seperti orang Islam, tapi bisa jadi dalam hatinya tidak tersisa keimanan. Tapi kalau orang sudah melaksanakan syariat Islam, maka kita husnudzon, semoga dia juga termasuk orang-orang yang tunduk kepada Allah. Maka kemudian kita belajar dalam agama kita sehingga menguatkan iman kita, menaiki jenjang berikutnya, yaitu jenjang keimanan, yang itu merupakan syarat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenjang berikutnya adalah jenjang ihsan, sebagaimana yang telah kita, dan ini adalah daerah khusus pilihan. Tidak semua orang beriman bisa sampai ke derajat ihsan. Tidak semua orang Islam bisa sampai ke derajat iman. Ini semakin sedikit. Kemudian ketika orang-orang beriman, di sana ada orang yang imannya sangat kuat, mampu menghadirkan kebesaran Allah dalam setiap perbuatannya. Nah, ini luar biasa, tingkatan ihsan yang paling tinggi. Kemudian kalau dia tidak mampu melakukan itu, maka dia cukup menanamkan dalam hatinya keimanan, keyakinan bahwa Allah melihat setiap amal perbuatan dia, sehingga dia hati-hati dalam setiap amal dan ucapannya. Maka ini termasuk ihsan. Dan seperti ini semakin sedikit. Kemudian kita masuk pada kaidah-kaidah dalam rukun iman. Kaidah-kaidah di dalam rukun iman. Kita akan belajar tentang penjelasan rukun iman. Di sana ada kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan. Alhamdulillah kita telah memiliki 6 rukun iman. Tinggal kita kuatkan. Ketika kita beriman kepada Allah, kita sudah punya gocean, sudah punya dasar dulu. Semakin kita perdalam keilmuan kita tentang iman kepada Allah, maka iman itu juga akan semakin dalam menancap, semakin kuat mengakarnya, semakin besar daya cengkramnya, semakin kuat, sehingga Islam seseorang juga semakin kuat, tidak goyah. Kadang-kadang ada pohon yang besar tapi akarnya rapuh, terhempas angin sebentar tumbang. Demikian juga ada orang yang kelihatannya Masya Allah, tapi ditempa badai fitnah sebentar saja tumbang Islamnya. Betapa banyak sekarang seperti ini, apalagi di kalangan artis. Ada artis yang terkenal, dia termasuk soleh lah di kalangan artis, biasa puasa Senin Kemis, tahu-tahu pindah agama. Maka bisa jadi Islamnya itu ditopang dengan akar yang tidak terlalu kuat. Padahal kalau dalam agama kita ini, amalan hati jauh lebih besar pahalanya dari amalan lahir. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang para sahabat ketika beliau bersabda, la tasubu ashabi lau anfaqta misla zahabi mislu uhudin zahaban. Lau anfaqta misla uhudin zahaban, seandainya kamu infakkan sebesar gunung Uhud emas, itu tidak akan menyamai sedekahnya sahabatku, meskipun dia hanya bersedekah separuh butir kurma. Itu diucapkan Rasulullah kepada, kalau tidak salah, kepada Khalid bin Walid. Padahal Khalid bin Walid adalah sahabat Rasulullah. Ketika dia sedang berselisih dengan sahabat Rasulullah yang dahulu lebih masuk Islam,
Satu ketika Khalid bin Walid itu berselisih lah dengan seorang sahabat yang masuk Islamnya sebelum hijrah, sedangkan Khalid bin Walid masuk Islamnya setelah hijrah. Maka dari sisi ini saja, ini sama-sama sahabat. Itu Rasulullah mengatakan, seandainya engkau menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, itu tidak akan menyamai infaknya setengah butir kurma dari sahabat. Kenapa? Karena beda kelas keimanannya. Ini tentang dua sahabat Nabi, yang satu masuk Islam sebelum hijrah, yang satu masuk Islamnya setelah hijrah. Lah bagaimana perbandingan dengan kita yang Islamnya 1400 tahun setelah Rasulullah? Ya kadoan, raiso dipadak. Ini menunjukkan bahwa iman yang kuat itu bisa menghasilkan amal yang besar meskipun kelihatannya remeh. Sebagaimana dikisahkan, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa amal seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditimbang dengan amalnya Abu Bakar, maka lebih berat amalnya Abu Bakar. Padahal kita tahu Abu Bakar mendampingi Rasulullah di awal-awal Islam, kemudian menjadi pengganti khalifah Rasulullah hanya sekitar 2 tahun 6 bulan. Dan kita tidak mendapatkan riwayat hadis dari Rasulullah melalui Abu Bakar kecuali hanya sedikit, termasuk yang sedikit. Tidak sebagaimana Abu Hurairah yang Islamnya 3 tahun lebih sedikit, tapi dia termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Maka ini contoh betapa keimanan itu luar biasa. Ketika Abu Bakar mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan cobaan berdakwah di Taif, beliau mendengar kabar tentang Rasulullah dilempari batu ketika berdakwah di Taif, maka seketika itu Abu Bakar langsung berlari dari Mekah menuju Taif menyongsong Rasulullah. Tidak terpikir lagi untuk cari onta, cari kuda, langsung begitu mendengar musibah Rasulullah, beliau menyongsong Rasulullah. Karena ini adalah panggilan iman luar biasa. Ketika di dalam Gua Thur, beliau mempersiapkan ketika Rasulullah dan beliau hendak bersembunyi, ketika menghindari kejaran dari orang-orang kafir Quraisy, kemudian bersembunyi di Gua Thur, beliau siapkan Gua Thur itu agar bisa ditempati dengan nyaman oleh Rasulullah. Ditutupilah lubang-lubang yang ada di gua itu. Kemudian Rasulullah dipersilahkan tidur. Rasulullah tidur di pahanya beliau. Kemudian beliau melihat ada lubang satu yang belum tertutupi. Karena beliau tidak menginginkan Rasulullah tertimpa sesuatu yang tidak baik. Jangan-jangan dari lubang itu keluar hewan apa nanti menggigit. Maka ditutupilah dengan jempol kakinya. Maka Rasulullah tidur dengan nyaman di pangkuan Abu Bakar. Ternyata di lubang itu ada hewan menyengat. Nyata ya. Kemudian menggigit Abu Bakar dan ternyata hewannya hewan beracun. Saking panasnya racun yang masuk ke dalam kakinya Abu Bakar itu, Abu Bakar bergetar dan menangis. Nangisnya betul-betul suara nih, sampai ngempet loro nih. Maka meneteslah air matanya ke wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya, ada apa wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Enggak Rasulullah, ini kakiku disengat sengat hewan. Beliau tidak mampu membangunkan Rasulullah karena cintanya kepada beliau, kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima dirasakin, tintuk kali kewan padang pasir nih. Dan beliau hanya menahannya, tidak membangunkan Rasulullah karena beliau tidak rela ketika Rasulullah tidur kemudian terganggu. Ini diantara tingkatan iman para sahabat Rasulullah. Ada lagi sahabat yang lain. Satu ketika ada seorang sahabat tertangkap ketika perang. Kemudian dia diinterogasi, disiksa. Bagaimana menurutmu? Apakah Muhammad sanggup datang menolongmu di sini? Maka dia mengatakan, aku tidak rela satu duri pun menusuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
meskipun aku harus mati. Ini diantara keimanan para sahabat dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Sedangkan kita pada hari ini ketika melihat Rasulullah dilecehkan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Maka kita bisa melihat bagaimana kualitas keimanan seseorang mampu melahirkan amal-amal yang besar meskipun kelihatannya di mata manusia kecil. Kita lanjutkan. Kita telah memiliki 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan buruknya. Maka kita nanti akan menyelami satu demi satu rukun iman tersebut. Semoga dengan itu menguat keimanan kita dan melahirkan amal-amal Islam yang besar. Di sana ada kaidah-kaidah yang harus dipahami tentang rukun iman. Yang pertama adalah keimanan kepada keseluruhan rukun iman merupakan satu keharusan. Jadi kalau kita beriman dengan rukun iman, ya kudu kabeh kedah sedaya diyakini. Iman kepada Allah sampai iman kepada takdir, semuanya harus kita yakini dalam satu kesatuan. Tidak boleh iman kepada Allah tapi tidak beriman dengan takdir, atau iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, tapi tidak beriman dengan hari kebangkitan. Maka rukun iman yang 6 ini adalah satu kesatuan. Barang siapa yang mengingkari satu saja dari 6 rukun iman ini, maka batallah imannya. Tidak berguna rukun iman yang lain yang ada pada dirinya. Jadi rukun iman itu ada 6 dan 6-6-nya harus diyakini. Ketika seorang mengimani 5 rukun iman, kemudian mengingkari satu saja, maka tidak berguna imannya. Ini yang pertama yang harus diketahui. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, itu ayat 285. Kita banyak yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amanar rasul, telah beriman rasul itu. Ar-rasul maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada Al-Qur'an bima unzila ilaihi min rabbih, kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadanya. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang beriman juga beriman kepada beliau dan Al-Qur'an. Kullun amana billah, semua Rasulullah, kemudian para sahabat dan orang-orang beriman saat itu, semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Semuanya diimani. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka ya Allah, kami memohon ampunanmu. Rabbana wa ilaikal masir, ampunilah kami ya Allah, kepada engkau lah kami kembali. Ini adalah keyakinan orang-orang beriman, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah. Jadi disebutkan di sana bagaimana iman itu satu kesatuan. Orang-orang beriman itu mengimani iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah dan hari akhir, juga beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi.
Dalam Al-Quran biasanya disebutkan tentang rukun iman itu yang tergabung jadi satu adalah 5 rukunnya ini. Maka ada di antara para ulama yang mengatakan rukun iman itu ada 5. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak masyhur. Rukun iman ada 5, maksudnya bagaimana? Iman kepada takdir itu digabungkan iman kepada Allah. Karena barang siapa yang beriman dengan takdir Allah itu pada hakikatnya dia beriman dengan ilmu dan kudrahnya Allah dan beriman kepada Allah. Ini penjelasan para ulama tentang rukun iman yang disebutkan dalam Al-Quran. Biasanya disebutkan yang tidak terpisah itu disebutkan 5 ini. Adapun tentang takdir, Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdirnya. Dengan takdirnya. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis Jibril yang dulu sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, 2 pertemuan yang lewat, bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, kabarkanlah, ajarkanlah kepadaku tentang iman, maka Rasulullah menjawab 6 poin itu. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi yang iman kepada takdir disebutkan agak terpisah, ya. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Ini tentang rukun iman. Kemudian tentang takdir juga Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah berfirman, tidaklah satu musibah menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah satu musibah itu menimpa di bumi dan tidak pula menimpa diri kalian illa fi kitab, kecuali hal tersebut sudah tertulis dalam kitab, dalam Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal tersebut itu sesuatu yang mudah bagi Allah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah telah menuliskan takdir. Segala sesuatu itu telah dituliskan takdirnya 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta. Nah kok iso ngono, nek ngono terus ngopo dadakan? Wis takdir ngoten gitu. Kita sebagai seorang beriman, kita akan mengimani takdir sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Kita mengimani takdir sesuai dengan tuntunan hadis, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulnya perintahkan kita beriman dengan takdir Allah, tapi Allah juga perintahkan kita untuk beramal. Karena takdir itu ketahuannya nanti setelah kejadian. Sebelum itu maka manusia diberikan pilihan. Intinya bahwa siapa yang mengingkari salah satu rukun iman, maka sama saja dia mengingkari secara keseluruhan. Jadi rukun iman itu satu kesatuan, 6 pilarnya itu harus diyakini, diimani dalam satu kesatuan, nggak boleh pilih-pilih. Misalnya seperti orang kafir zaman dulu, dia beriman kepada Allah tapi tidak mengimani hari kebangkitan. Bahkan mereka menanyakan kepada Rasulullah, apakah kemudian setelah kita jadi tulang belulang kemudian kita akan dibangkitkan? Kalau memang seperti itu, coba bangkitkan bapak-bapak kita yang sudah mati, malah nantang. Karena mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Dan karena itu Allah mengkafirkan mereka. Jadi jangan dikira objek dakwah Rasulullah itu tidak kenal Allah. Bahkan mereka mendakwahkan diri mereka sebagai pewaris agama Ibrahim. Racang sudah merasa dirinya muslim, sudah merasa dirinya beriman. Kami inilah pembawa
panji agama Ibrahim. Padahal mereka juga menyembah di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala yang disembah. Angger ben RT RW duwe Gusti Allah dewi-dewi. Mempunyai Tuhan yang disembah sendiri-sendiri. Setiap suku punya, setiap daerah ada Tuhan yang disembah. Dikumpulkan di sekitar Ka'bah itu ada, di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah itu ada berhala sekitar 360 ketika dihancurkan. Maka perlunya kita memahami rukun iman yang benar. Orang-orang kafir menyangka mereka termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, padahal tiap hari mereka menyembah berhala. Maka poin yang pertama adalah mengimani rukun iman itu satu kesatuan, nggak boleh pisah-pisah. Dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir itu harus diyakini dalam satu kesatuan. Barang siapa yang mengingkari satu rukun iman sama saja mengingkari seluruhnya. Hal yang menguatkan ini satu ketika dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Yahya bin Ya'mar, beliau mengatakan yang pertama kali mengingkari takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Lalu aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berangkat haji atau umrah. Dia agak ragu meriwayatkan kisahnya ini. Aku satu ketika dengan sahabatku itu berangkat ke Mekah dalam rangka haji atau umrah. Kemudian kami berkata, semoga kita bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian kami bertanya kepadanya tentang opini mereka seputar takdir. Kami diberikan kemudahan bertemu dengan Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab. Kami pun mengiringinya, dia dan sahabatnya tadi kemudian mengiringi perjalanan Abdullah bin Umar, mendampingi kanan kirinya. Kemudian saling menunggu dan Yahya bin Ya'mar ini mengambil kesimpulan, ketoke koncoku ki nyerahke urusane karo aku. Ya wis aku tak sing ngomong wae. Matur. Kalih Abdullah bin Umar. Ya Abi Abdurrahman. Kemudian langsung dia bertanya kepada Abdullah bin Umar dengan mengatakan ya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman niku panggilannya Abdullah. Panggilannya begitu. Dan ini sunnah dalam Islam seorang berkunyah. Berkunyah. Wong Jawa niku nggih berkunyah. Berkunyah ning ora sadar. Abu Abdurrahman. Kalau perempuan nggih Ummu Khalil, Ummu siapa? Nek wong Jawa niku mboten ngoten. Pak Eto, Pak Eman, nggih padha ae jenenge gitu. Niku jenenge sinten? Pak Taufik. Ning ora patek kondang misale. Misale anake Man, oke Pak Eman. Pak Eto. Nah niku jenenge nggih kunyah ning wong ala Jawa. Untuk lebih dikenal. Mae sapa kae? Mboke sapa lah ngoten niku. Itu kunyah. Pak Edole. Demikian juga dengan Abdullah ibnu Umar. Beliau berkunyah dengan sebutan Abu Abdurrahman dan beliau disapa dengan panggilan itu. Wahai Abi Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul di negeri kami sekelompok orang yang membaca Al-Quran. Kemudian Yahya bin Ya'mar menyebutkan sifat-sifat mereka. Mereka membaca Al-Quran, mendalami ilmu, juga belajar tentang Islam. Tapi mereka mengingkari takdir, bahwa segala sesuatu itu baru, nggak ditentukan Allah sebelumnya. Pokoknya melaku, tidak beriman dengan takdir. Maka Abdullah bin Umar itu mengatakan, kabarkanlah kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka nggak ada hubungan dengan Abdullah bin Umar. Artinya bukan saudara Muslim. Mereka bukan saudara kita bukan saudara mereka. Itu Abdullah bin Umar mengatakan, kalau kamu ketemu mereka, katakanlah bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri, tidak punya hubungan apa-apa dengan Abdullah bin Umar. Tidak ada hubungan apa-apa, bahkan hubungan persaudaraan Muslim juga bukan. Abdullah bin Umar mengkafirkan mereka karena mereka tidak mengimani takdir. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, demi Allah,
yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian menginfakkannya, tidak akan Allah terima infaknya sampai mereka beriman dengan takdir. Ini menunjukkan bahwa amal soleh sebesar apapun, kemudian dibangun di atas fondasi keimanan, kemudian pilarnya hilang satu, tidak beriman pada takdir, ya batal seluruh amalnya. Artinya keadaan mereka seperti orang kafir. Ini yang pertama, kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, demikian pula dalam masing-masing rukun iman harus diyakini secara sempurna dan utuh. Tidak boleh sebagian-sebagian. Jadi misalnya dalam poin iman kepada Allah, ketika kita percaya kepada Allah itu kita beriman, mengimani wujudnya Allah, satu. Yang kedua, kita beriman dengan bahwa Allah itulah satu-satunya zat yang menciptakan, memelihara, mengurus seluruh alam semesta ini. Yang kedua, kita beriman bahwa karena Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan menyediakan semua kebutuhannya, maka seluruh ibadah ini hanya diperuntukkan bagi Allah, nggak boleh beribadah kepada yang lain. Yang keempat, ketika kita beriman kepada Allah, kita mengimani bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat yang mulia. Kita tidak boleh mensifatkan sesuatu yang buruk kepada Allah, karena Allah itu mulia. Maka di zaman dulu ketika Rasulullah berdakwah, orang-orang kafir Quraisy itu mengimani salah satunya, mengingkari sebagian. Mereka mengimani bahwa Allah pencipta alam semesta, bahwa Allah yang memberi rizki kepada mereka, itu semua. Tapi mereka mengingkari bahwa hak ibadah itu hanya untuk Allah. Mereka mengatakan kalau ibadah itu hanya untuk Allah, terus Tuhan-Tuhan yang banyak ini diibadahi pura, masa digur kita. Inna hadza la syai'un ujab, kata orang-orang kafir. Kalau ibadah itu hanya dimurnikan untuk satu Tuhan saja, terus Tuhan-Tuhan yang lain itu piye nganggur. Lagi yo aneh, kata orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengingkari tentang ketauhidan Allah dalam perkara ibadah. Mereka meyakini bahwa ibadah itu boleh, ya untuk Allah ya beribadah, kita ya beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Ini kan ya aneh gitu. Maka beriman kepada Allah itu harus satu kesatuan. Ketika kita meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta alam semesta, satu-satunya yang mengurus dan menyediakan seluruh kebutuhan kita, ya kita berarti harus meyakini bahwa ibadah itu hanya satu-satunya yang boleh diibadahi, hanya Allah, nggak boleh yang lainnya. Contohnya begitu. Atau misalnya ketika kita meyakini beriman bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, tapi kita misalnya tidak meyakini bahwa Nabi Musa itu utusan Allah, oh itu nabinya orang Yahudi, enggak lah, enggak beriman, maka kita batal iman kita, tapi mengingkari kenabian Nabi Isa, ya batal Islamnya. Orang Nasrani mengimani kerasulan Musa, mengimani kerasulan Isa, tapi nggak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, ya batal Islamnya, gitu. Sementara kita kaum muslimin, kita beriman, mengimani kenabian dan kerasulan Musa, Isa, Muhammad dan para nabi-nabi sebelumnya. Ini namanya barang siapa yang beriman dengan iman kepada para rasul, ya kabeh kudu diimani. Rasul-rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis kita mengimani semuanya. Kita tidak membedakan di antara mereka bahwa mereka semua adalah utusan Allah, membawa syariat yang berbeda-beda, tapi hakikat ibadah, tujuan ibadahnya sama, dakwahnya itu sama, yaitu mengisahkan Allah dalam ibadah. Ini yang poin yang kedua. Kalau yang pertama tadi apa? Mengimani rukun Islam, rukun iman itu satu kesatuan. Yang kedua adalah mengimani setiap rukun iman itu juga satu kesatuan. Nggak boleh dipilih-pilih. Iman kepada Rasul, saya hanya beriman dengan Rasul yang ini saja. Nggak boleh begitu. Jadi kita harus beriman dengan semuanya. Beriman kepada hari akhir, ya kita harus beriman dalam seluruh
apa-apa yang terjadi dalam keimanan kepada hari akhir, beriman kepada hari akhir tapi nggak beriman dengan adanya alam kubur, ya podo wae. Beriman kepada hari akhir tapi tidak beriman dengan adanya hari hisab, hari kebangkitan. Ya supen wong wis mati ngerti-ngerti supen mlebu surga enek sing mlebu neraka. Mboten ngoten niku. Semuanya itu beriman kepada setiap bagian dari rukun iman harus beriman secara keseluruhan. Tidak boleh dipisah-pisah. Yang ketiga, nah ini yang paling penting. Beriman kepada rukun iman tersebut harus sesuai dengan dalil dan aturan syariat. Tidak boleh kita mengadakan tafsiran-tafsiran sendiri-sendiri. Bagaimana iman kepada malaikat? Ya manut dalile pripun? Mboten terus gawe direko-reko dhewe. Iman kepada malaikat. Malaikat itu piye ya? Gambar-gambar dewi gitu. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Di antara sifatnya dalam surat Al-Fatir disebutkan Allah menciptakan mereka dengan 2 sayap, 3 sayap atau 4 sayap, dan di antara mereka yang ada yang Allah lebihkan, seperti sabda Rasulullah SAW tentang gambaran keperkasaan Jibril, bahwa Jibril itu makhluk Allah, malaikat yang terkuat, panglimanya para malaikat. Sayapnya ada 600, membentang satu sayap dari ufuk barat sampai timur. Rasulullah pernah melihat wujud asli Jibril 2 kali. Yang satunya ketika beliau Isra Mi'raj melihat di Sidratul Muntaha. Yang satunya ketika beliau di awal-awal menerima wahyu, beliau melihat wujud Jibril dalam wujud aslinya, maka Rasulullah bergetar. Tahu delok makhluk gede ini sakmono, ngertine sakmono yang ngewel, dan itu fitrah manusia. Maka kaidah yang ketiga adalah beriman dengan rukun iman harus sesuai dengan dalil dan aturan syariat. Sebagai contoh bahwa beriman kepada sifat-sifat malaikat, ya beriman sesuai dengan dalil-dalil. Jangan ada gambaran malaikat itu kayak neng film-film ngoten niku sewu. Eneng malaikat, masya Allah, itu menghinakan para malaikat. Bentuknya kayak bayi ora katokan metu swiwine nggawa panah rono rene. Malaikat opo iki? Ramu tublas. Ada lagi di antara keyakinan orang-orang barat sebagian yang bukan kaum muslimin, mereka meyakini bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Sehingga gambaran malaikat itu nek nang sinetron, nang film-film niku kan wong wedok ayu-ayu nganggo swiwi. Secara tidak sadar itu memasukkan nilai-nilai kekufuran nih. Wong Islam kok delokane kaya ngono, wis tinggal wae. Nek ten drama ngono wis ra nutuk. Tinggal gitu. Maka kenapa? Karena itu memasukkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan syariat. Kita beriman kepada malaikat, tapi kita tidak membayangkan malaikat itu hal yang gaib. Dia diciptakan dari cahaya. Makhluk Allah yang punya kekuatan luar biasa dalam ketaatan kepada Allah. Nek kon ngibadah ya ngibadah terus, mboten tau maksiat. Sing tugasnya zikir ya zikir terus. Yang tugasnya mencatat amal ya wis teng mriki kalih mriki ra tau turu. Gak pernah istirahat. Mereka dalam taat kepada perintah Allah itu luar biasa ketaatannya, kekuatannya. Nek awake dhewe kadang taat, kadang boten gitu, kadang kesel, kadang meledo, ya. Biasa. Tapi malaikat tidak demikian. Maka ini 3 hal kaidah dasar dalam mempelajari poin-poin dari rukun iman tadi. Semoga apa yang kita sampaikan ini betul-betul menjadi pelajaran yang berharga bagi kita dan bisa kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, ini ada pertanyaan. Di satu tempat seperti di pinggir sungai ada beras dan ingkung, kemudian diambil terus dimakan, boleh apa tidak? Kadang-kadang juga ada nasi dengan lauk pauk. Nah mungkin tiba ini ku bekali wong arep ning sawah dipangan ya mesake lho luwe. Wis salah kene ngono wong terus ning kulah ning hajat teng sungai iki ning panganan pangan boten. Ya katakanlah itu penampakannya itu seperti sesajen nggih. Nggih biasane ngoten nggih enten ingkunge,
enten nopo lah jadah eneng ngopo eneng doke barang terus ditakir-takir ngoten. Nah, apabila makanan itu sudah diujubkan kepada selain Allah, ya, sampun diujub, ya, diserahkan kepada selain Allah, diberikan kepada jin, sudah tidak usah dimakan, jangan dimakan, haram. Ya. Para ulama ada yang berselisih tentang makanan yang selain sembelihan. Kalau sudah sembelihan seperti ayam, ya, ingkung, itu jelas sudah haram, mereka ittifaq. Nek saliyane kuwi nek gedang anu pripun niku kan boten dibeleh. Nah, mereka ada perselisihan dalam masalah ini, tetapi untuk kehati-hatian kita bahwa semua sesajian yang sudah diserahkan kepada selain Allah maka haram, maka jangan dimakan. Nggih. Ya iman-iman ya jane iman-iman jane. Gitu. Lalu nek enten wong digawe ngoten niku ning prapatan ditinggali ndok terus ning kono eneng ingkunge barang. Jane pikir ya iman-iman jane niku pokokne kula mawon wayang niku. Gitu. Maka beda dengan lah kalau menyembelih hewan untuk suguhan tamu, pripun? Lah menyuguh tamu itu kan termasuk amal ketaatan kepada Allah. Maka ini termasuk lillahi ta'ala, bismillah, sembelih nyuguh tamu. Benten. Ketoke bismillah ning niate dingge danyang perapatan mbah kono niku wis padha wae. Bismillah mboten kanggo. Sembelihannya haram dimakan. Demikian juga makanan-makanan yang lain yang sudah diserahkan kepada jin dan setan, maka hendaknya kita tidak memakannya karena itu adalah sesuatu yang perlu dijauhi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari setan dan dari kekurangan ilmu saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kirang langkung lepat kula nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jasa Ustaz Nanang, tausipun wonten ing enjang punika. Mugi saged menyatakan keimanan kita sedaya ngaten nggih. Untuk acara selanjutnya ada sesuatu dari Pak Agus akan menyampaikan sesuatu, semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten dalam matur menika dalam pikanto amanah saking pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Semumacan pilih sampun dangu menika kawula dipun kintuni file belangko pendaftaran anggota Muhammadiyah utawi Aisyah. Namung nembe kala wingi saged dalam print. Bila menika mangke dalam nyuwun utawi dalam badhe ngaturaken belangko menika kagem panjenengan sami ingkang kersa dipun damelaken kartu tanda anggota Muhammadiyah utawi Aisyah ingkang mangke dinten menika dipun aturaken belangkonipun mangke dipun kempalaken benjang Ahad ngajeng kemawon. Lajeng mangke dipun isi sagedipun kemawon uten nama, alamat dan sanes-sanesipun boten sah singkeng boten saged dipun isi, boten sah dipun isi, mangke dipun isi saking pengurus. Kapingkalipun mobil menika mangke janipun wonten biaya pendaftaran 25.000 ananging menika mangke sampun dipun tanggung kalian pimpinan ranting Muhammadiyah Karanganyar, dados pun boten bayar malih. Salajengipun mangke wonten foto ugi 3 kali 4 cacahipun kalih menawi wonten benjang Ahad dipun asta, menawi boten wonten benjang Ahad kita foto sareng-sareng mawon wonten ing ngajeng masjid ngaten nggih. Dados mangke kagem persyaratan menika mangke fotonipun menawi dereng wonten mangke foto kemawon dan difoto foto kamera piyambak nggih saged utawi mangke foto sareng-sareng wonten ngajengan. Mobil menika ingkang kepindah ingkang kaping kalih mobil nyuwun pangapunten Pak Samnuri benjang Ahad ngajeng Ahad kedua wontenipun Pak Samnuri ananging dalah wonten badhe wonten kerawuhan tamu salah setunggalipun penceramah saking kota Yogyakarta. Insyaallah mangke Ahad ngajeng pengaosan Pak Samnuri dipun isi saking Yogyakarta.
namunipun rahasia nggih bincang kemawon. Mangke insyaallah akad ngajeng kita kedatangan tamu saking Yogyakarta ning aslinipun dalu wis ragen. Tapi sampun mukim dangu wonten Jogja dados saged dados penceramah wonten ing Yogyakarta. Wabilih mekaten pengumuman saking kula. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mekaten wau pengumuman saking Pak Agus mengke menawi tesih kirang jelas saged dipun tangetaken malih. Kan infak kita wonten ing enjang punika ping 350.000 ya. Alhamdulillah, mugi-mugi infak kita dipun tampi Allah Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sedaya, monggo pengawasan wonten ing enjang punika kita tutup sarengan kanthi sareng-sareng maos doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta